beberapa hukum menangis kepada orang yang meninggalkan dunia dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Ahkamut ta'ziyah ay hadhihi ahkamut ta'ziyah. Ini hukum mengenai ta'ziyah. Ta'rifut ta'ziyah lughatan at-tasabbur wa tasliyah. Ta'ziyah itu menurut bahasa Arab menyuruh bersabar. Wa tasliyah dan menghibur. Jadi kepada keluarga yang kematian kita ini disuruh ta'ziyah. Disuruh kita menyuruh mereka yang kematian itu agar bersabar dan menghibur mereka dengan ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan Allah kepada yang sabar. Itu ta'ziyah. Syar'an, kalau pada syara' ta'ziyah itu al-amru bis sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajr wa tahdziru minal jaza' wa du'a lil mayyit bil maghfirah wa lil musabi bi jabril musibah. Menurut syariat, ta'ziyah itu adalah perintah dengan sabar, menyuruh dengan sabar, dan mendorong atasnya dengan janji pahala. Wa tahdzir minal jaza', dan menakuti daripada keluh kasah. Mendoakan bagi mayit dengan ampunan, dan bagi orang yang mendapat musibah itu dengan digantikannya musibah itu, ditutupi, ditabali itu musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ta'ziyah. Jadi kalau kita berhilang kepada orang yang kematian, kita datang ke situ, masa hadar datangnya pandiran duduk belikan tuh pada ta'ziyah. Ta'ziyah itu mesti ada pertama sabar. Sabar kehilangan orang tua, sabar kematian anak atau keluarga. Kalau demikian sudah termasuk ta'ziyah. Atau ditambah lagi dengan semoga engkau dapat pahala atas musibah ini. Ta'ziyah. Kita datang melayat kepada orang yang meninggal, kita ucapkan kepada keluarganya semoga dapat pahala atas musibah ini. Nah, itu ta'ziyah. Termasuk juga ta'ziyah di sini adalah menakuti daripada keluh kasah. Kan pada perlu terlalu sedih, jangan sampai keluh kasah, karena ini adalah semua dari Allah. Allah menggantikan pahalanya orang-orang yang sabar. Nah, itu ta'ziyah. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah, dan termasuk ta'ziyah juga adalah mendoakan bagi mayit dengan maghfirah. Kita datang kepada keluarga yang kematian, kita datangi keluarganya, kita doakan semoga almarhum dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, atau semoga dosa-dosa almarhum diampuni Allah. Ucapan demikian disampaikan kepada orang yang tertinggal, itu adalah ta'ziyah. Wadil musab bijabril musibah, dan disunatkan pula ta'ziyah pula bagi orang yang kena musibah itu dengan ditutupi musibahnya. Ta'ziyah ini bukan hanya kematian, musibah apapun yang menimpa saudara kita, kita disunatkan ta'ziyah kepadanya. Orang kebakaran, orang kehilangan, kita datangi ta'ziyah. Mudahan lakas diganti akan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada itu. Nah, jabrul musibah. Ta'ziyah. Hukmuha, hukumnya ta'ziyah ini tusannu ta'ziyatu aqaribil mayyit. Sunat mentakziyahi
mentakziyahi keluarga yang mati, keluarga mayit. Illa syabbatal ajnabiyata, kecuali keluarganya itu adalah perempuan muda yang orang lain. Fala yu'azziha, tidak boleh mentakziahi kepada perempuan yang muda itu illa zaujuha, kecuali suaminya, au maharimuha, atau orang-orang yang haram nikah dengannya. Pokoknya perempuan ini masih muda, umurnya 20 tahun, lalu mati anaknya, kan sedih, mati anak. Nah, mentakziahinya siapa? Lakinya, keluarga-keluarga yang haram nikah dengannya, atau sesama perempuan. Kalau orang lain laki-laki tidak boleh. Fala yu'azziha illa zawjuha aw maharimuha. Fadluha, keutamaannya ta'ziyah, warada biha, mendatang pada ta'ziyah itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidak ada dari orang Islam yang mentakziahi saudaranya dengan sebab musibah, melainkan Allah beri pakaian dia daripada pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Jadi kita mentakziahi itu, kita dapat ganjaran daripada Allah, hulalil karamah, pakaian-pakaian kemuliaan. Amun asa kada tak ucapakan lawan muntung lawan surat amplop, buati duit dalam amplop itu ada surat dalamnya. Nah, ini menghibur. Di surat itu apa? Nah, semoga sabar menerima musibah ini. Mudahan almarhum dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, dalam surat itu. Namun kada tak ucapakan lawan keluarga meninggal. Jadi kada termasuk takziah ucapan-ucapan sekadar ucapan bela sungkawa. Itu kada termasuk takziah. Kalau kita melihat di sini, nah, ngaran takziah itu macam apa? Ini kalau kita misalnya ada orang kematian, nah, lalu kita menunjuk kambang 6 bulat nangganal itu, bacaan turut berduka cita atas kematian almarhum. Itu kada takziah ngarannya. Turut berduka cita manggani bersadih benar aja. Takziah itu mestinya mendoakan dapat pahala atau mayit itu diberi ampunan. Nah, itu ngaran takziah. Hukmul buka, bermula hukum menangis. Jaizun, boleh. Boleh aja menangis. Kematian anak, kematian kuitan, kematian bini, kematian laki, kematian guru, kematian siapa, boleh kita menangis. Jaiz. Qablal maut, sebelum mati, wa ba'dahu, dan sesudahnya. Maksudnya qablal maut wa ba'dahu ba'dal maut. Ratan nang inya garing banget itu menangisan itu boleh. Boleh. Sudah mati menangisan juga masih boleh aja juga. Walakin ba'dahu, tetapi sesudahnya mati itu khilaful aula, kurang baik menangis. Au makruh atau makruh. Jadi dalam hal menangis ini yang bersangkut paut dengan kematian ini ada 4 hukum menangis. Pertama, menangis boleh karena kematian anak atau siapa misalnya, kita menangis boleh. Menangisnya yang boleh ini menangis karena kasihan atau karena berpisah lawan orang yang disayangi. Kalau menangis, nah itu boleh. Atau kasihan kayak apa yang dikubur bila menghadap munkar nakir, kayak apa di akhirat kenenya. Kalau kita menangis, nah itu boleh. Yang kedua, sunat menangis. Menangis sunat. Kalau yang mati ini adalah orang yang selama ini membawa berkah kepada kita. Mau berkah artinya kebaikan.
mengajari kita, mendidik kita, pembimbing kita, mendoakan kita, mati orangnya kita menangis karena kehilangan orang yang bimbing kita, kehilangan guru kita, itu sunat menangis. Yang ketiga, makruh menangis. Makruh menangis ini menangis karena kehilangan yang berkhadam kepadanya, kehilangan yang membiayainya. Sidin itu membiayai aku, Sidin ini suka menggaduhi aku, mengurusi aku, urusan dunia ini, nah mati menangis. Nah itu makruh. Yang keempat, menangis adalah haram. Haram ini apa? Menangis karena kasal, menangis karena kadar ridha dengan kadar Allah. Nah itu diharamkan. Jadi 4 macam hukumnya menangisi orang mati itu. Cukup sampai di sini tentang hukum menangisi kepada orang yang meninggal dunia, orang mati. Terima kasih bagi yang mengikuti dan menyimak ceramah tentang ini. Wabillahi hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.